Takutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita junjung kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita masih bisa bernapas pada hari ini. Tidak lupa salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan baginda kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti wajah Bapak Angga yang satu ini. Baik, langsung saja. Jadi pertemuan kita pada hari ini, saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan hadir pada pertemuan hari ini. Dan tidak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dikarenakan kalian yang telah memilih saya sebagai Ketua RT Kaujan yang baru. Dimohon untuk kerjasamanya sesama masyarakat yang baik, harmonis dan manis. Saya sebagai RT mohon bimbingannya. Sebelumnya kita saling menjaga silaturahmi, saling menjaga lingkungan, saling menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebelumnya saya izin mohon maaf jikalau penampilan saya seperti ini. Sebelumnya emang saya baru sampai dari luar negeri ya. Selain saya baru sampai dari luar kota, saya juga di sini hitungannya RT muda. Saya juga menolak tua karena saya juga sebagian dari anak milenial. Saya menolak lupa. Jadi mohon untuk dimohon untuk kewajarannya. Mungkin untuk penampilan saya yang seperti ini. Kita santai saja kumpulan pada hari ini. Mungkin buat Bapak Angga kalau sambil ngerokok boleh, silakan sambil ngerokok. Istrinya kemana Bapak Angga kalau boleh tahu? Lagi ini Dia selingkuh. lagi selingkuh. Bapak harusnya laporan dulu. Ini kepada sekalian saya. Pak, saya mau laporan Pak. Iya boleh. Udah Bapak lanjutin dulu. Sebelumnya saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu RT yang telah ikut menemani saya mau dimanapun saya berkegiatan, mau di luar kota, mau di luar provinsi. Ibu RT selalu mendampingi saya dan menemani saya. Terima kasih Ibu RT. Saya juga terima kasih lagi kepada seluruh masyarakat Kaujon karena saya itu kan dilantik kalau tidak salah pada bulan puasa ya. Bulan apa itu? Bulan April, Desember kalau tidak salah. Ada. Desember. Waktu saya melakukan sambutan untuk pengenalan RT yang baru, di mana saya juga telah melakukan agenda kan, yaitu tentang menjaga lingkungan sesama masyarakat Kaujon dan juga keamanan lingkungan. Terus kita saling bergotong royong dan terima kasih tugas yang sudah saya agendakan hari ini cukup berjalan lancar agendanya. Terima kasih kepada seluruh warga. Dan saya juga mungkin baru sambutan yang kedua setelah saya menjadi RT. Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon saya beserta istri saya dan seluruh keluarga dan kerabat terdekat saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf telah mencintai kalian tanpa izin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf dikarenakan kita sesama manusia tidak luput dari yang namanya dosa dan salah dan khilaf. Lanjut, dikarenakan
sebentar lagi kita akan mengadakan Idul Adha. Dimohon untuk seluruh warga semua untuk kita bergotong royong untuk menyembelih kurban, entah itu sapi, domba, banteng ataupun onta. Jadi saya harap untuk seluruh warga yang ingin menginfakkan atau memberi kurban kepada masjid Kaujon yang ada di sini, diharap untuk kalau bisa siap di list dulu ya siapa aja yang ingin melakukan pengorbanan, yang ingin hewan ternaknya dikurban seperti itu. Jadi dikarenakan ya sebentar lagi kita akan mengadakan sholat Id juga. Kita setelah sholat Id diharapkan seluruh warga Kaujon itu kumpul di pelataran depan masjid Kaujon kita tercinta tentunya. Dikarenakan kita akan langsung penyembelihan kurban itu sendiri. Jadi saya sudah ada data dari warga yang pada hari ini tidak sempat hadir. Jadi datanya itu sudah ada pada hari ini itu 2 sapi masuk, yaitu 3 domba dan 4 walang, 4 onta. Jadi pada hari ini ontanya pure onta dari Mesir dia, impor. Dikarenakan warga sini juga kan ada keturunan dari Yaman gitu ya. Begitu dia mudik dan ingin berkurban di Kaujon sini, dia sekalian membawa unta. Jadi dia bawa unta itu di pesawat nyamuk. Jadi ya kurang lebih kurban pada hari ini itu kalau tidak salah ada 9 yang sudah tadi saya sebutkan. Mungkin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menyediakan kurban lagi bisa dicatat dan juga akan saya terima pastinya sebagai RT tercinta kalian. Mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian ada yang ingin bertanya mengenai kurban atau info-info? Info katanya Pak Angga mau nyumbang ayam dulu. Ayam boleh Pak, saya punyanya ayam. Ayam boleh asalkan ayam boiler. Kalau ayam kampung nggak boleh. Ayam masih kecil Pak. Ayam. Bapak, Ya. itu masa agendanya cuma korban aja gitu Pak? Lomba Pak. Kayak misalnya buat Lomba nyambut nangkep Idul sapi. Adha, buat kayak gotong royong, Iya, yang Pak. pas korbannya biar Bersih. banyak sampah lapangannya. Itu Pak. Bangun masjid lagi. Kalau mengenai agenda-agenda yang lain ya, kalau buat sekarang kan kita mepetnya ke Idul Adha. Mungkin kita berfokus untuk Idul Adha-nya itu tersebut ya. Kalau untuk agenda selanjutnya mungkin setelah Idul Adha kan 17-an Agustus ya. Nah, kita adain lah gitu tuh. Kita ramaikan. Apa tuh Pak? Apa Jadi saya juga sebelumnya sudah ngobrol kepada Bapak Angga dan seluruh teman-teman yang lain jajaran bahwasannya 17-an Agustus itu kita akan agendakan ya seperti biasa makan kerupuk, lomba-lomba seperti Oh, iya. ibu-ibu bawa bapak gitu, lomba karaoke, lomba makan kerupuk, makan beling, makan tepung gitu. Jadi sebisa mungkin untuk setelah Idul Adha terus kita akan melanjutkan di 17 Agustus, baru kita meriahkan lagi. Mungkin kalau dari saya seperti itu ya, mungkin masukan dari bapak-bapak ibu-ibu ada lagi apa saran lomba-lomba yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus itu silahkan. Itu saran dari April dulu tuh. Iya, sarannya lomba apa ini? Gotong royong Pak. Oh pastinya, of course, pastinya kan sebelum kita melaksanakan 17 Agustus Lebaran. kita Lebaran, Idul Adha. Idul Adha. Katanya Gotong bersih-bersih royong, dulu. menyambut Idul Adha. Oh, Solo. yes, of course. Bangun Ya, masjid baru Yes. biar semangat. mungkin ya saya setuju masukannya. Dikarenakan kita akan melaksanakan Idul Adha, sebelum hari H itu kita harus
sudah mengadakan agenda gotong royong seperti kerja bakti dan kerja keras. Selokan juga kotor tuh pas selokan kotor. Pak. Oh, Banjir, Pak. gitu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih masukannya. Nanti saya akan umumkan kepada ketua DKM, biar ketua DKM yang akan Bersihin. sendiri. Enggak, bukan gitu. Kepada untuk ketua DKM itu dia akan Koordinir ya Pak. mengkoordinir atau memberikan instruksi di dalam masjid, yaitu menggunakan mic untuk segera lah, mungkin hari Minggu, hari libur ya. Iya. Hari libur ya. Iya. Dan saya usahakan saya juga pastinya hadir membawa alat perang, pacul, teko, kopi. Saya juga tidak tinggal diam sebagai RT yang baik hati dan tidak sombong. Saya akan menyiapkan segala peralatan perang, pacul. Terus juga Pak, kan biasa yang gotong royong tuh yang orang-orang tua, anak mudanya nggak peduli itu. Baiknya ajakannya gimana ya Pak ya, biar anak mudanya tuh ikut gotong royong Pak. Mungkin kalau buat anak muda ya, ya memang entah zaman yang sekarang sulit, karena yang saya tahu anak muda zaman sekarang itu hobinya main game aja ya. Bener, Jadi Pak. buat kerja bakti itu susah. Kurang sosial. Mungkin kalau buat anak muda nanti saya yang akan sedikit memberikan masukan, memberikan arahan. Mungkin dibantu oleh Bapak Angga juga. Mungkin kalau buat anak muda, kalau diajak seperti itu memang rada agak susah ya. Iya. Kalau sebelum mungkin saya sendiri sebagai RT yang berbicara gitu, mungkin saya akan mengkondisikan untuk anak-anak muda. Terus buat orang tua kesepuhan juga jangan kesepuhan Bapak jangan menyerah. Iya. Harus tetap semangat membangun kota Gocon tercinta ini, kota yang makmur, jayadi. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak untuk agenda selanjutnya. Agenda selanjutnya. Tadi kan saya membicarakan agenda Idul Adha kan udah fix seperti itu ya jadinya. Dan juga 17-an mungkin ada perlombaan lain gitu, mungkin Bapak Angga apa gitu setelah 17-an juga ada agenda apa gitu. Ya karena emang habis Idul Adha tuh masih bau-bau Islami apa ya. Iya. Bagaimana kalau kita sebelum ke Agustusan tuh, karena supaya meningkatkan Iman dan ketakwaan. iya pengetahuan anak-anak muda ini tentang keislaman gitu ya Pak. Bagaimana kalau kita mengadakan lomba-lomba yang berbau Islami Pak, seperti pengetahuan tentang cerdas cermat lah mengenai keislaman, entah itu lomba ajang, lomba salawatan Pak, marawis gitu, pokoknya lomba-lomba keislaman. Sebelumnya saya juga sudah sempat ingin mengadakan agenda seperti itu, dikarenakan saya dilantik itu 4 hari sebelum Lebaran. Saya ingin mengadakan lomba-lomba seperti itu kan mungkin di bulan puasa, di pertengahan bulan puasa, dikarenakan saya sendiri sebagai RT dilantik itu 4 hari sebelum Lebaran. Jadi agenda itu kita mungkin akan diadakan itu ya bulan puasa selanjutnya. Saya setuju dengan pendapat Bapak Angga yang mengenai lomba-lomba Islami seperti mungkin lomba azan, cerdas cermat gitu ya, lomba terawih, Pak. lomba selawat. Tidak, kalau lomba terawih enggak. Mungkin lomba pada bulan puasa pada umumnya lah, lomba pidato. Gitu. Kayaknya kalau untuk nunggu bulan Ramadan yang akan datang kelamaan gak sih Pak? Kenapa nggak di bulan Muharram aja, peringatan 1 Muharram Pak? Dan bulan ada lomba Aku tuh nggak ada yang tahu Pak bulan Ramadan tahun depan. Takutnya bapaknya nggak Takutnya bapaknya udah Iya. nggak menjabat. Udah punya istri lagi gitu ya. Atau takutnya Pak Angganya tiba-tiba pindah Iya. ke planet lain. Ya kan ada planning ke Amrik. Gak bisa ikut, dia pengen ikut. Sebenarnya saya terbuka untuk semua masukan yang Bapak Ibu telah berikan kepada saya. Saya juga memikirkan untuk mengadakan agenda seperti itu kan pastinya butuh proses yang tidak mudah dan juga butuh
dana yang tidak sedikit. Maka dari itu, jikalau memang bapak-bapak dan ibu-ibu semua ingin mengadakan agenda seperti itu pada bulan-bulan hari ini, mari untuk kita sama-sama open donasi, ataupun Uang kas Pak ya. uang kas kita harus lebih giat lagi gitu. Mungkin nanti saya akan membicarakan ini juga kepada anak-anak muda, bahwasanya untuk anak muda itu memberikan proposal seperti itu ya, memberikan proposal entah di dalam ataupun di luar. Saya juga waktu muda pernah seperti itu, pernah mengalami untuk mungkin open donasi seperti itu ya. Saya akan memaksimalkan apa yang telah bapak ibu semua sampaikan. Mungkin pada bulan apa ya, pada bulan apa ya, mungkin Muharram berarti. Muharram, Ikhlas, Muharram. Muharram ya, mungkin lebih cepat lebih baik sebenarnya Iya. ya. Lebih cepat lebih baik. Namun nanti saya akan bicarakan ini lagi pada pertemuan selanjutnya. Nah ya, cukup untuk hari itu. Terus kan biasanya kita ngambil duit no kan pas setiap ada agenda itu ke masyarakat sekitar. Nah, terus ada juga tuh Pak masyarakat yang kurang mampu, yang nggak bisa ngasih, terus mereka ngerasa bersalah. Itu gimana ya Pak ya? Kan mereka ada orang yang kurang mampu gitu, terus kita mintain, terus mereka bilangnya lagi nggak ada uang, otomatis mereka merasa bersalah karena nggak bisa berpartisipasi gitu Pak. Ada nggak sih Pak tentang ajakan-ajakan gitu? Soalnya mereka kadang kalau mau ngebantu secara fisik gitu suka nggak diajak gitu Pak, pelukah gitu. Siapa sih yang diutus ke situ gitu? Ya sebenarnya saya pribadi dan mungkin kita juga, untuk orang yang memiliki finansial yang kurang, ekonomi yang kurang gitu, sebenarnya kami tidak memaksa untuk keluarga memberikan bentuk donasi seperti apapun gitu. Kalau misalkan emang keluarga itu sedang minim uang ataupun tidak cukup untuk memberikan donasi seperti itu, dan saya harap untuk warga yang seperti itu tidak bisa berbuat baik mengenai uang itu sendiri. Mungkin saya harap untuk warga yang seperti itu, mungkin saya harapkan fisiknya aja sih kegiatan diharapkan untuk bapak ibu untuk mari kita sama-sama gotong royong maupun agenda-agenda apapun gitu, entah itu mengenai halal bihalal, agenda gotong royong, kerja bakti, apapun itu. Nah ya seperti itu sih. Mungkin ada pertanyaan lain dari Kemarin ada yang nanya tuh, siapa ya? ibu siapa? Ibu Bu Siti ya. Ibu Siti. Nanya tuh, nanti daging kurbannya itu gimana? Dibagiin sama orang-orang yang lagi ngurus, kasih kupon apa dilemparin? Iya. Apa dimakan apa itu sendiri? Apa yang datang doang gitu. Oke. Saya juga sudah berbicara mengenai kurban ini. Jadi saya kepada anak-anak muda khususnya mengenai kurban ini, saya serahkan itu kepada seluruh panitia. Saya juga sudah membentuk panitia kurban itu sendiri, bahwasanya daging yang dapat menerima itu pastinya yang sudah memberikan kurban itu sendiri yang pertama, terus juga yang pastinya juga yang membantu ikut hadir pada penyembelihan pada hari ini, pada hari itu. Terus untuk orang luar, untuk warga luar pastinya kami juga memberi ya, tapi tidak banyak kita sediakan untuk warga Ciracas sebelah gitu 10 kupon, warga Kaujon Kidul itu 10 kupon, untuk Kaujon mana lagi tuh sebelah kita tuh, Sebelah Kaujon Baru. Kaujon Baru, kita Kaujon Baru. Kita Kaujon Baru. Kaujon Kidul 10, Ciracas 10, dan juga pastinya Karangantu. Jauh. Jangan, Karangantu kejauhan. Capek. Ya, capek. Sebelah ini siapa sih? Oh, Kaujon ini Timur Tengah. Wetan. Malang.
Gojon ini, Lama. sama gojon lama. eh, Gojon lama 10. Ini Nah, lupa masalah. ya. Jadi saya sudah membentuk tim ataupun kepanitiaan pada hari kurban itu untuk sama-sama memberikan 10 kupon kepada warga-warga sebelah yang sudah tadi saya sebutkan. Jadi diharapkan untuk saling mengingatkan dan juga saling berkontribusi, saling mengajak. Jikalau untuk orang masuk yang tidak memiliki kupon, saya harap untuk lebih ditertibkan lagi, jangan boleh dikasih seperti itu, dikarenakan dia tidak memiliki kupon. Dan jikalau sudah ada yang memiliki kupon, harus juga diteliti lagi. Biasanya itu yang sudah memiliki kupon itu di fotokopi. iya. Nah, jadi bisa kelihatan ya mana kupon yang asli dan juga kupon yang palsu. Jadi untuk panitia mungkin dikoordinasi oleh Bapak Angga lebih teliti lagi, muka-mukanya juga. Biasanya sudah masuk dia 3 kali. Nah, seperti contoh panjang. Ya. Apa tuh? Panjang mulut. Panjang muludan. Seperti contoh seperti itu kan ngerokok. Kita juga menyediakan tiket ataupun kupon yang dimana warga sebelah itu saya pernah tahu bahwasannya dia itu udah masuk itu 2 kali, 2 kali ataupun 3 kali gitu ya. Caranya gimana? Ya caranya mungkin kita juga belajar dari sebelumnya ya, kita harus lebih teliti lah, harus lebih teliti mengenai kupon itu sendiri, apakah asli atau palsu, dan juga muka-mukanya. Jadi saya harap untuk para panitia ya Pak RT gimana gimana? supaya tidak terjadi hal seperti itu ya? Gimana kalau ketika mengambil daging kurban kita sediakan stempel tinta gitu buat di tangan biar ketahuan Pak. Oke, saya setuju sih masukannya. Jadi mungkin seperti pencoblosan seperti itu Iya ya, betul Pak. yang sudah lewat Ya. dicoblos gitu ya, diciriin lah. Iya, lebih dalam aja ini mah. Iya, Kalau kecirinya biar kelihatan banyak banget. ya. Kalau gini dong sih Gampang. masih bisa dihapus ya. Ah. Pakai sabun gitu, cepet nanti saya. Jadi kita siapkan ini aja Pak, Tong. kolam renang. Jadi yang Enggak, kalau bisa seluruhnya tuh Iya. emang harus ada tinta selain ujungnya aja. Nah, Iya Pak. jadi kecil Gimana, Pak? banget. Iya. Ketahuan ya. Kolam Ya, ikan nah. kolam ikan Pak. Jadi diisi tinta juga Oke. sementara. Panitia nanti tolong sediakan tinta ya sebanyak-banyaknya. Siap. Truk Gak ada dana Pak. untuk para warga mandi tinta pada hari itu. Nanti saya akan bicarakan Iya Pak. ya agar lebih teliti, aman, nyaman, dan tentram pastinya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang lebih masuk Saya agenda ada selanjutnya? aduan sih Pak. Aduan. Adok nih. Ada ayamnya. Nekat. Kayak tetangga tuh kayak berisik banget Pak Hmm. kalau ribut. Itu mengganggu warga sekitar gitu tuh. Gimana ya solusinya? Karena kan masalah pribadi juga gitu ya. Kita mau ikut campur juga kan nggak enak gitu tuh. Tapi di samping itu juga kita terganggu Pak karena berisik banget itu Pak. Kalau boleh tahu ibu di blok mana sih? Blok C. Blok C nomor? Iya, nomor 18. Kalau tidak salah sebelahan sama Pak Erik. Pak Anwar ya? Iya betul betul. Anu. Saya istrinya. Oh istrinya. Oh iya. Pantesan Pak Anwar itu. Iya ya. Enggak ini yang Nggak ada, asing. punya rumah sebelah Nggak kan, asing. Berarti sebelahnya. bikin rumah lagi sebelah tapi nggak tahu ibunya. Oh iya. Ya beginilah. Ya beginilah kalau pertemuan pada hari ini itu sepi, jadinya saya tidak menahu ya. Nah, mengenai kasus yang tadi disampaikan oleh Ibu Ica ini, sebelumnya saya pribadi juga sudah ada petugasnya masing-masing ya, karena di komplek ini juga sudah ada 4 satpam yang bertugas. Saya sudah memberikan arahan bahwasannya untuk ketentraman warga ini saya arahkan kepada satpam itu sendiri, dan mungkin untuk Ibu Ica yang merasa terganggu, kalau misalkan emang terganggu ya mau tidak mau Tidak.
bukan pindah, ada parang di rumah. Tidak apa-apa, saya setuju. Kalau misalkan Ibu Ica ingin berperan seperti itu. Kalau Ibu Ica sendiri seperti gimana gitu? Apakah sudah sabar? Kalau menurut saya sabar aja dulu. Sudah di titik Terendah? terendah. Aduh, capek. Udah upaya apa? Udah disamperin, udah dibakar, udah disitu. Iya, upaya apa yang Udah sudah selesai, dilakukan? Bor, itu. Udah sebel. Iya, Pakai tinta? merah. Pakai air jemberan? Nanti saya yang akan. Mungkin baiknya saya minta tolong Pak RT kali ya untuk datang langsung gitu tuh. Saya Cari mau jalan Ya, Pak kayak sendiri. Kalau saya yang Gatel, Pak. Nanti saya akan berbicara kepada. Kalau boleh tahu, ibu siapa ya? Yang di sebelah Ibu Ica. Ibu Wardah. Ibu baru sudah. Oh, Ibu Marta. Warga baru ya? Wardah. Itu yang kemarin itu, Pak. Iya, warga Kemarin baru, betul. kemarin habis umroh tuh. Oh, habis umroh Ibu Wardah. Keluar sumber. Iya. Bareng Bapak Walid itu ya? Iya. Bapak Walid dan Ibu Wardah. Nanti saya akan mengunjungi rumah Ibu Wardah. Saya akan berbicara gimana baiknya ini juga demi kenyamanan bersama, demi ketentraman kita bersama, demi keharmonisan kita bersama. Siapa sih yang mau warganya tidak rukun, warganya tidak nyaman dan nyaman? Saya akan membicarakan itu semua. Oke. Yang lain, Ibu April ada merasa terganggu kah? Ataupun apa keluhan untuk Cukup sih Pak, itu aja. Bapak Angga? Setelah saya menjabat gitu, apa sih? Perubahan ya, Pak. Hah? Apa gitu? Yang tadinya emang kampung ini kan agak vakum gitu, Pak, agak monoton kesehariannya. Jarang kegiatan, meskipun ada kegiatan dia kurang ada kontribusi dari masyarakatnya. Tetapi selama Bapak menjabat kok ngomong gitu. nambah sepi ya. Enggak, kalau saja nambah hidup gitu kampungnya, Pak, ada kegiatan masyarakat dan juga sekarang saling tolong menolong, saling peduli sesama, nggak masing-masing gitu. Apalagi ini kan komplek gitu ya, perumahan, biasanya sikapnya gitu masing-masing gitu, Pak, karena dari mana-mana ini, dari ada yang rantau, ada yang ke Sulawesi, teman saya di orang Yaman, Yaman tadi Sidoarjo ya. Iya, jadi ada Bangladesh. ada kegiatan gitu, jadi asik gitu mengenal sesama gitu, Pak. Oke. Sebelumnya terima kasih atas pujiannya dari Bapak Angga. Nggak pujian sih, Pak, ada kritiknya juga sebenarnya. Kenapa gitu? Enggak. Saya juga terima semua pujian dan kritikan dari Iya. seluruh warga yang ada di sini. Saya juga mohon interupsi bahwasannya apa tadi pertanyaan? Bukan pertanyaan. Termuter tadi. Iya, Pak. Apa tuh? Jadi ya itu bentuk pujian, Pak. Kalau kritikannya mungkin Bapak jangan terlalu suka ini, Pak, keluar dinas gitu, keluar. Kita kan juga perlu melapor ya, Pak, ya, tentang keadaan Kepentingan kampung. juga. Ya, kalaupun keluar dinas, istrinya aja sih, Pak. Gitu. Bapaknya di sini gitu. Bapak keluar dinas ngapain gitu. Nggak ada kepentingan. Oke, saya akan menjawab. Kemarin, Pak, ada yang ini, ada yang Kehilangan mata. bukan, Pak, ada yang suami istri selingkuh. Jadi Hmm. kita bingung, Pak, mau lapor kemana. Bapaknya lagi dinas. Ya udah dihakimi masa aja itu, Pak. Bagus. Setuju. Susah, nggak ada yang menengahi jadi, Pak. Jadi sebelumnya saya mohon izin, selain saya menjabat sebagai RT di komplek ini, saya juga menjadi brand ambassador di Jakarta dan juga konten kreator di Sidoarjo. Jadi mohon maaf jika saya jarang ada di komplek ini. Iya. Saya lebih mengutamakan pekerjaan saya yang ada di luar, dan saya juga sedang melanjutkan S2 saya di ini ya, University Oxford. Mohon doanya pada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, Oxford United. Mohon doanya semoga cepat selesai. Terus saya juga lebih bisa fokus untuk membimbing kalian semua yang ada di sini. Ya mohon dimaklumi lah. Mending jadi dewan, Pak. Udah S2 kan, banyak kegiatan Makanya gitu. berarti di DPR. Iya. Karena kan kalian yang milihnya itu, saya jadi RT dewa. Dan kreator kan suaranya dikit loh.
justru lebih sedikit itu konten kreator itu pendapatan saya lebih banyak dibanding di sini. Di sini kan ada duitnya. Itu saya itu lebih boncos. Harus ngasih kopi ke warga. Kadang suka lewat PRT, waduh nggak ada kopi PRT. PRT istri saya belum makan. Itu kan tanggungannya kepada suami sendiri harusnya, bukan kepada saya sebagai RT walaupun saya sebagai RT. Tapi kan ya mikir gitu, harusnya jangan ke saya terus gitu. Ya kalau misalkan saya sendiri memiliki uang cukup, saya akan memberikan sebagai RT yang baik dan juga ramah. Ya cukup sekian. Ada yang ingin ditambahkan lagi Cukup, untuk Pak. kegiatan selanjutnya Saya mau ataupun masuk. kritikan saran? Cukup. Saya mau ngadit nih. Sibuk ya bapak Iya. ini. Mau panen saya, Pak. Oh nyawa juga ya. Nyawa, Pak. Ibu Ica sambil nyari belut juga. Nyetrum. Ikut suami nyari belut. Ibu bukan istri saya, Pak. Bukan Ini istri. nggak jadi istri saya. Lagi Jangan. Suami saya lagi itu berapa? lagi utang gitu. Ah, ya. Jadi Emang dia kolektor. Ya udah, mungkin cukup sekian pertemuan pada hari ini ya. Terima kasih kepada seluruh warga Toikan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, yuk pulang. Mau nampilin PPT sih, kirim ke mana teh? Ke WA.